Selamat siang Smart Listeners. Smart Listeners, kalau kita ngomongin kuliner Indonesia, pasti Anda sudah tidak asing lagi nih dengan menu bakmi. Nah, bakmi ini bisa dibilang menjadi menu favorit masyarakat Indonesia. Dan bakmi Siantar merupakan menu kuliner Indonesia yang populer. Sesuai namanya, kuliner tersebut khas dari Sumatera Utara. Dan Smart Listener, satu di antara restoran yang terkenal menjajakan menu bakmi Siantar, yakni Bakmi Siantar Lina. Pasti Anda sudah tidak asing lagi ya, Smart Listener, dengan nama Bakmi Siantar Lina yang viral di media sosial dan pemberitaan. Nah, kini Bakmi Siantar Lina sudah semakin sukses mengembangkan sayapnya dengan membuka cabang di mana-mana ya, Smart Listeners. Lalu seperti apa kisah sukses dari Bakmi Siantar Lina? Smart Listeners, saya sudah bersama dengan pemiliknya, yaitu Lina Kartika. Selamat siang, Mbak Lina. Selamat siang, Mbak Stefani. Bagaimana kabarnya, Mbak Lina? Ya, selalu semangat ya, Mbak Stefani ya. Amin. Amin. Sehat. Ya, Mbak Lina. Mbak Lina ini viral banget nih bakminya nih. Wah, saya kalau searching di Google aja nih langsung keluar nih. Bakmi Siantar Lina. Namun di balik itu semua tuh ada ternyata ada proses-prosesnya ya, Mbak Lina, untuk sampai di puncak kesuksesan ini. Untuk sampai di sana, seperti apa sih awal mulanya Mbak Lina berdirikan Bakmi Siantar Lina ini? Silakan Mbak Lina. Ya, jadi awal mulanya banget itu ya, aku tuh sebenarnya cuma awalnya aku cuma ibu rumah tangga yang iya. ada kemampuan bisnis gitu kan. Sudah gitu aku juga belum pernah kerja gitu. Nah, tapi dari kecil kan emang hidup aku kan bukan dari keluarga yang kaya ya, yang mapan gitu ya. Tapi emang dari kecil tuh udah terbiasa untuk jualan makanan. Karena aku bantu orang tua kadang jualan makanan di sekolah gitu kan. Jadi emang dari kecil udah punya cita-cita pengen usaha kuliner karena mamaku jago masak. Nah, bisa berdiri bakmi Siantar Lina itu sebenarnya itu melalui proses gitu loh, melalui proses yang benar-benar nggak instan gitu kan. Jadi sebelumnya suami aku masih bekerja dan aku diperbolehkan bekerja. Sebelumnya aku pertamanya itu adalah aku agent properti. Nah, aku bergerak agent properti itu 4 tahun. Ya. Dan pada tahun 2016 itu suamiku lost pekerjaan. Nah, di situ suami mulai mencoba usaha, tetapi ternyata tidak jalan, gitu kan. Jadi pada saat itu adalah tugas aku harus putar otak apa yang harus aku lakukan untuk keluarga gitu, karena kita kehilangan income. Ya. Nah, di situ adalah aku harus mewujudkan mimpi aku gitu loh. Aku harus mewujudkan, aku coba deh, aku wujudin apa yang aku cita-citain. Aku harus buka kuliner. Nah, karena kita nggak ada income, tapi aku masih ada tabungan dari hasil properti, akhirnya kita buka usaha kuliner. Nah, pada saat itu kita itu buka usaha kuliner itu belum buat sendiri ya, karena baru banget gitu loh, masih ambil sama supplier gitu kan. Dan di situ adalah pertama kali kita baru buka, itu tuh nggak langsung rame. Jadi kita menghadapi problem dengan mengeluarkan modal yang cukup besar, tapi kok nggak rame gitu, malah sepi gitu ya. Nah, di situ adalah sempat down gitu kan, nah itu pada saat aku buka bakmi itu. Nah, di mana pada saat itu aku coba untuk sebagai owner gitu ya, bukan cuma punya bisnis aja, tapi aku juga harus bisa belajar. Jadi aku harus bisa terjun langsung ke lapangan. Aku harus bisa masak, aku harus bisa pokoknya menguasai semua yang ada di sana. Dari masak, kemudian mengatur karyawan. Nah, di situ pada saat di momen-momen pada saat seperti itu adalah aku nggak nyerah gitu. Aku terus berusaha, dan di situ adalah kita memanfaatkan peran media sosial. Pada saat itu aku hanya punya Instagram dan Facebook, dan di sana adalah pure
Aku apa post gitu ya, post makanannya, kemudian post aku lagi masaknya gitu kan. Di situ aku post dan emang kan kalau soal apa namanya penampilannya emang begini gitu kan. Jadi emang apa adanya gitu kan. Di restoran ya emang rapi-rapi, memang seperti itu gitu kan. Dan di situ ternyata viral. Ya. Ternyata viral. Viralnya pertama dari grup WhatsApp, ada grup WhatsApp tiba-tiba kok rombongan datang rame, kan kaget juga gitu ya sempet ya. Dan di situ adalah rame, terus tiba-tiba kan ada food blogger, kemudian diliput sama media gitu kan. Dan ternyata viral itu ya kita kalau cuma ngandelin viral karena pada saat itu datang bukan karena makanannya, tapi karena datang karena akunnya gitu kan, karena penjualnya gitu. Nah kalau cuman andelin itu ya nggak mungkin berjalan panjang gitu loh. Betul. Viral itu nggak terus gitu viral penjualan naik terus gitu, ada masanya turun lagi. Tapi turun lagi dia emang nggak down banget, tapi kok kenapa nggak bisa naik lagi ya gitu kan, kenapa hasilnya nggak bisa bagus lagi. Nah di situ adalah peran kita adalah kita harus mengevaluasi dari produk makanannya sendiri. Jadi dari situ yang semula aku mungkin cuma memanfaatkan media sosial, kemudian aku cuma belajar masak gitu, cuma untuk rasanya sendiri aku nggak evaluasi gitu loh. Karena juga aku masih ambil sama supplier. Nah di situ adalah aku mencoba untuk mengevaluasi semuanya bahan baku sampai aku membuat semua bahan baku aku sendiri. Tidak ngambil sama supplier lagi. Jadi sekarang homemade ya Mbak Lina ya, buatan sendiri ya? Semuanya homemade. Jadi semuanya homemade dan sambil aku bikin bahan baku, kemudian tetap aku branding juga. Jadi manfaatin banget kita punya media sosial buat usaha. Iya. Kenapa memilih bakmi sebagai usaha Mbak Lina? Terinspirasi dari mana? Untuk pilih bakmi gitu ya, karena kan dari dulu emang mama tuh jago masak gitu ya, jago masakan yang masakan pokok lah ya. Dan semua tuh teman-teman semua tuh pada suka bakmi buatannya mama gitu kan. Inspirasi pertama dari mama. Dan aku pikir bakmi itu adalah makanan pokok orang Indonesia gitu kan. Orang tuh pasti suka bakmi, aku juga suka bakmi gitu kan. Jadi aku mencoba makanan-makanan pokok yang disukai oleh orang Indonesia. Jadi aku pilih di sana, kan kita jualnya juga ada bakmi juga, kemudian ada nasi juga, nasi goreng gitu kan. Jadi itu salah satu pemikiran aku. Yang harganya juga nggak yang high gitu, tapi yang standar, yang bisa dinikmati semua kalangan. Masih terjangkau ya Mbak Lina ya? Kira-kira range harganya berapa tuh Mbak Lina? Range harganya cuma dari 24.000 sampai 52.000. Oke. Nah Mbak Lina, apa yang membedakan bakmi Siantar Lina dengan bakmi lainnya nih? Yang membedakan ya mungkin ya karena peran dari branding aku gitu. Jadi mungkin kalau aku pikir terbentuknya bakmi Siantar Lina adalah aku ingin juga membangun peran wanita, peran semua istri. Kalau kita mampu, kita bisa, gitu. Kita bisa membantu keluarga, bukan berarti juga kita menjadi sombong, tapi kita bisa dengan kita bekerja, dengan kita punya usaha, kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita dan menjadi panutan juga buat anak-anak kita juga. Jadi bedanya adalah bagaimana peran istri yang bisa menghadapi masalah ekonomi yang pada saat itu kejepit, kemudian dan bagaimana usaha kita, bagaimana juga cara kita untuk membranding usaha kita gitu, supaya dikenal masyarakat. Baik. Mbak Lina, tapi yang khas dari menu bakmi Siantar Lina ini apa sih? Apakah karena toppingnya, mie-nya sendiri seperti apa? Dan aku pernah coba ya, itu tuh ada unik dari kuahnya itu tuh beda ya dengan bakmi lain. Dia lebih seperti kayak ada bumbunya, atau santan atau apa seperti itu. Dan itu menurut saya rasanya tuh beda gitu. Coba dijelaskan Mbak Lina nih. Oh iya. Iya, jadi khasnya banget ya, jadi aku bikin benar-benar khas banget. Khas Siantar itu adalah dari bakminya sendiri tuh aku evaluasi sampai kenyal gitu ya. Kemudian homemade dan kemudian dari kuahnya sendiri itu
adalah apa namanya herbal. Jadi aku ada ramuan China gitu, dan Oke. mungkin maksudnya buat stamina-nya lebih bagus gitu ya. Jadi orang yang minum kuahnya, dan kita nggak pakai MSG juga. Iya. Jadi aku pengen yang lebih healthy lah gitu loh untuk kuahnya. Mm-mm. Dan dari toppingnya sendiri, topping itu banyak macam dari khasnya bakmi Carlina ini. Jadi macam-macam topping di situ bisa dinikmatin. Iya. Menu andalannya apa Mbak Lina di bakmi Siantarlina ini? Menu andalannya kalau yang untuk yang halal ya, Ya. jadi kita ini ada menu halal dan ada menu non halal. Ya, Ya. jadi kalau untuk yang menu halal seperti bakmi ayam kampung, itu menu andalannya, kemudian kue tiaw goreng, Ya. kue tiaw goreng seafood. Tapi kalau yang untuk non halalnya itu ada apa namanya bagi panggangnya. Baik. Nah, Mbak Lina ini kan yang unik di sini ya, menyediakan bakmi halal dan non halal. Seperti apa sih strategi Mbak Lina nih dalam mencari pelanggan? Karena pastikan pelanggan juga banyak melihat-lihat dulu. Nah, seperti apa strategi Mbak Lina nih memancing pelanggan yang halal nih? Halal ya. Seperti itu. Ya. Jadi di resto Bakmi Siantarlina menyediakan 2 dapur terpisah. Ya. Jadi pada saat customer halal dan termasuk teman-teman aku yang berhijab juga bisa datang, karena memang kita menyediakan dapur yang terpisah. Jadi ada 2 dapur terpisah dengan peralatan makan yang terpisah, peralatan masak yang terpisah. Jadi kita infokan ke customer kalau kita ada menjual yang halal, dapur kita terpisah loh Kak, gitu. Atau mereka infokan juga ke waiter, saya mau halal dong, gitu, request-nya gitu kan. Jadi semuanya terpisah. Jadi dari toppingnya, karena kan staff-staff kami di sana juga mereka kan muslim ya. Ya. Jadi apa namanya, mereka bisa konsumsi juga dengan masak juga dengan dapur yang terpisah gitu. Tapi sejauh ini pengunjung yang halal ini cukup tinggi kah, Mbak Lina? Pengunjung yang halal ya lumayan sih, lumayan ada aja yang halal juga datang gitu kan. Penasaran dengan bakmi Siantarlina ya. Iya, iya, baik. Mereka info gitu kan, kalau saya mau yang halal gitu, karena kita banyak sekali menjual menu-menu halal gitu kan, karena ada nasi tim ayam juga gitu kan, nasi goreng seafood, capcay, menu dimsum semua juga halal. Gitu. Iya. Nah, Mbak Lina, ini kan infonya sudah ada beberapa cabang ya. Sekarang ada berapa sih Mbak Lina cabangnya? 6 ya kalau nggak salah ya? Ada 6 cabang. Ada 6 ya. Nah, tadi seperti cerita di awal Mbak Lina, ini kan untuk mencapai ke sana itu kan luar biasa ya. Karena waktu satu aja sesulit itu. Hingga sampai sekarang jadi 6 cabang. Apa sih tips atau yang bisa dibagikan nih ke smart listeners untuk bertahan seperti itu, Mbak Lina, sampai bisa mengembangkan sayapnya ini? Ya, jadi membangun usaha memang nggak mudah ya. Jadi ada masanya naik turunnya. Dan di mana pada saat itu kita jangan pantang menyerah, tapi kita mengevaluasi apa sih kekurangannya gitu loh. Jadi kita sebagai owner itu harus lakukan semua tuh usaha yang kita jalankan itu adalah sesuai passion kita. Ya. Jadi bukan dengan hanya mengandalkan supervisor, mengandalkan anak buah di sana, tapi kita juga harus tetap mengevaluasi ke sana, kita terjun langsung ke sana. Kekurangannya apa? Pelayanannya, menunya. Jadi harus benar-benar kita evaluasi gitu. Harus benar-benar kita pada saat kondisi resto ramai juga kita mau turun tangan gitu melayani customer. Kemudian ada komplainan customer juga kita harus handle gitu loh. Jadi harus benar-benar optimal, fokus gitu ya utamanya banget dalam kita memulai usaha. Dan bagaimana juga kita harus bagaimana cara kita membuat marketingnya gitu, ciri khas dari usaha kita ini. Jadi supaya usaha kita ini dikenal oleh masyarakat oleh masyarakat semua, kita harus memanfaatkan peran media sosial. Karena kan banyak sekali kalau kita mau jualan, sekarang apalagi ada TikTok gitu. Betul. Jadi itu bermanfaat sekali buat kita para pengusaha ya yang baru memulai usaha juga, itu bermanfaat sekali peran media sosial.
Iya, apalagi di era sekarang digital yang udah semakin berkembang ya, Mbak Lina ya. Iya, betul. Dan Sekarang kan mainnya pasti handphone semua. iya, benar-benar. Apalagi tadi peran wanita nih harus ikut nih dengan kemajuan zaman sekarang ya Mbak Lina ya. Iya, itu penting banget ya. Jadi sebagai wanita bukan hanya terus mengandalkan suami gitu Ya, kan, tapi itu peran kita banget gitu loh. Peran kita kita harus siap gitu loh. Harus maksudnya pada saat kita nggak tahu kan kehidupan ini berputar gitu kan. betul. Tapi sebenarnya kita juga sebagai wanita kita juga tetap harus menjadi wanita yang mandiri. Mm-mm. Heeh. Baik. Mbak Lina kalau boleh tahu nih, untuk memulai usaha bakmi Siantar Lina ini dengan modal berapa sih kira-kira nih? Mm-mm. Modalnya dengan termasuk eh, untuk sewa ruko gitu ya, sewa ruko 2 tahun, itu kurang lebih 700 sampai 800 juta. Mm-mm. Itu udah perawatan karena kan eh aku menggunakan peralatan-peralatan yang teknis gitu kan. Ya, Modalnya kurang lebih itu 700 sampai 800. 700 sampai 800. Tapi pengunjungnya sampai saat ini sudah mencapai berapa kira-kira Mbak Lina? Ya puji Tuhan ya. Jadi pada saat tiap aku buka cabang gitu ya, puji Tuhan antusiasnya gitu ya. Wah, Apalagi kan aku buka cabang itu semua di masa pandemi. ya, Jadi aku mulai buka cabang itu 2020 dan pandemi itu di bulan Maret ya. betul. Jadi kenapa aku berani mulai buka cabang karena pada saat pandemi ya, ya itu puji Tuhan sekali malah kita tuh rame banget gitu loh. Mungkin yang lain restoran tutup, tapi mungkin makanan kita juga makanan yang harganya terjangkau dan bisa dibungkus, bisa di take away. Jadi Ya. itu benar rame, rame banget. Dan mungkin pada saat itu mungkin orang mainnya juga media sosial. Mm-mm. Jadi pada saat itu aku juga baru mulai bikin bahan baku kan, yang mulai evaluasi bahan baku tuh pas aku buka cabang kedua. Dan itu aku branding aku tuh adalah aku masak, itu aku bikin bahan baku, aku motong daging pakai golok gitu ya. Dan itu sampai luar kota gitu kan, sampai luar negeri bahkan gitu ya. Dan ya menurut aku itu penting banget media sosial. Benar-benar. Branding itu sangat penting ya, Iya, Mbak. branding itu penting sekali. Jadi selain kita ada personal branding, produk branding kita itu juga tetap harus bagus juga gitu loh. Baik, baik. Jadi Mm-mm. kita walaupun mau memulai kuliner ini, nggak harus jadi jago masak ya, Mbak Lina ya. Iya, Jadi betul. Mbak Lina pelan-pelan belajar. Pelan-pelan, betul. Karena segala sesuatu kalau kita mau belajar, itu pasti kita bisa. Baik. Kendala terbesar Mbak Lina nih dalam menjalankan usaha ini tuh apa? Kendala terbesarnya, ya mungkin pada saat aku memulai ya, itu lumayan sempat down ya, karena kita baru mulai usaha dengan modal yang cukup besar, dan itu nggak rame gitu kan ternyata awalnya. Itu lumayan ada kendala gitu ya buat aku. Tapi bagaimana kita harus tetap terus jangan down, Ya, harus tetap terus berusaha gitu kan. Terus bagaimana kita menghadapi, ya kan nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang juga suka dengan menu kita. Jadi betul. bagaimana kita menghadapi komplainan-komplainan. Ya, Komplainan kan banyak macam ya, ada yang komplainan benar-benar dia ingin supaya kita lebih baik lagi, karena kan kita nggak luput dari kesalahan gitu kan. baik. Aku punya staff yang nggak mungkin semuanya perfect semua, kasih makanan yang perfect semua gitu kan. Jadi bagaimana kita tetap terus memantaunya juga, dan bagaimana kita menghandle, bagaimana kita menghadapi customer gitu Iya, baik, dari baik. komplain-komplainan itu. Iya, ya. Nah, Mbak Lina ada nggak sih nih niat mau di-franchise-kan atau sudah di-franchise-kan Mbak Misi Antar Lina ini? Untuk sekarang ini aku masih aku sendiri. Jadi Oke, aku hanya menjalin ada satu aku menjalin kerjasama aja. oke, baik. Ya, kalau franchise masih belum sih. Kerjasamanya seperti apa Mbak Lina? Kerjasamanya profit sharing aja. Oke, Iya. baik. Jadi misalnya ada tempat, ada sudah disiapkan ready semuanya, kita masuk, dan kita jualan di sana, kita profit sharing. Baik. Nah, sekarang udah berapa Mbak Lina karyawannya? Udah 6 cabang, wah karyawan udah banyak nih pasti. Iya, kurang lebih berikut di produksi ya Mm-mm. 70 lebih. Oke, 70. 70-an.
Tapi ada ini nggak sih Mbak Lina kayak kan nih homemade ya buat sendiri ya. Mbak Lina ada nggak sih kayak sediakan niat ingin frozen gitu? Kita siapkan frozen. Oh sudah siapkan? Udah, jadi waktu pandemi Mm, frozen itu laku terjual. ya. Itu kita siapkan frozen juga. Jadi ada frozen juga di Tokopedia, Mbak Mishan Carlina. Wah. Jadi kita ikut juga inovasi juga untuk produk frozennya. Iya, baik. Wah, Mbak Lina ini luar biasa sekali. Ikuti perkembangannya gercep ya. Iya. Baik. Mbak Lina nih yang terakhir nih. Kadang banyak orang yang mau buka usaha tapi kayak ragu gitu ya. Seperti apa sih Mbak Lina kita bisa melihat peluang-peluang itu tuh? Mungkinkah kita harus peka seperti itu Mbak Lina? Seperti apa Mbak Lina nih? Tips dan kunci sukses Mbak Lina ini nih. Kalau di aku kan emang ya kadang kita mau mulai usaha kita takut ya, tapi kalau kita takut justru itu nggak akan jalan. Jangan punya rasa itu sebenarnya. Juga dulu itu hal yang sama yang aku lakukan gitu kan waktu aku suamiku masih kerja gitu kan. Jadi aku ragu, takut gitu ya. Bisa jalan kalau kayak begitu. Nah kalau aku kan emang kepepet gitu kan. Karena awalnya kepepet nggak ada penghasilan, jadi aku harus buka usaha harus gitu kan. Nah itu yang harus sebenarnya mental itu adalah penting sekali gitu. Kita nggak boleh takut gitu. Kalau itu emang sesuai dengan passion kita dan kita nggak main-main, kita mau fokus, lakuin gitu. Iya. Dan kita juga harus punya wawasan yang luas gitu ya. Kita juga harus membangun networking yang bagus juga. Jadi banyak mengenal orang itu, menurut aku banyak mengenal teman itu adalah banyak berkat juga kan. Kita ambil yang baiknya ya, bukan teman yang nggak baik gitu kan. Jadi kalau menurut aku kita juga harus tahu hari ini kira-kira apa ya gitu loh yang lagi trendingnya gitu kan. Itu kita ikutin aja perkembangan yang saat ini. Mungkin kan sekarang ini media sosial yang lagi booming gitu kan. Semua orang pakai media sosial. Kita manfaatkan media sosial kita untuk usaha. Jadi harus punya niat dan kalau itu sesuai dengan passion kamu dan kamu mau fokus bukan main-main ya, bukan cuma punya usaha udah gitu cuma sekedar gengsi gitu kan, itu mendingan nggak usah. Tapi kalau misalnya emang punya usaha emang kita mau fokus terjun langsung, kita mau capek istilahnya gitu kan, karena kan memulai usaha itu nggak mudah awalnya. Betul. Kita harus berani capek dulu gitu kan. Bagaimana pagi-pagi harus bangun pagi sampai malam, restoran tutup, kita harus juga cari supplier gitu kan. Jadi udah harus tahu semua, jangan mengandalkan orang lain. Baik. Wah gigi banget Mbak Lina ini. Luar biasa jadi contoh juga buat saya Mbak Lina ya. Makasih Tewani. Apalagi bakmi ini kan bisa dibilang tadi ya makanan orang Indonesia banget lah. Karena pagi-pagi aja mereka tuh sarapannya tuh bakmi. Iya. Benar. Kita harus pintar mencari peluang ya Mbak Lina ya. Iya. Ya baik. Sukses terus buat Mbak Lina. Makasih berbagi, apalagi buat perempuan-perempuan Indonesia ya yang berumah tangga. Apalagi kemarin pandemi sempat banyak pemutusan kerja ya. Nah itu kemarin tuh, tapi Mbak Lina malah buka cabang. Iya, puji Tuhan ya. Itu malah buka cabang ya Mbak Lina ya. Iya, jadi untuk pandemi ya emang kita harus mengevaluasi kan di saat kita di rumah aja. Aku bikin semua itu bahan bakunya sendiri gitu. Aku belajar. Belajar itu kan gampang. Kita tinggal sekarang ini belajar tinggal nyari YouTube. Benar. Iya. Kemudian kita evaluasi, kita belajar lagi dengan di lapangannya. Mungkin kan nggak sama dengan hasil di YouTube ya. Tetap di lapangannya kita terus apa ya gitu. Lama-lama kan kita paham jadinya. Kalau kita mau belajar. Benar. Dan menunya juga diperbanyak ya Mbak Lina, jangan itu aja ya. Iya, betul. Aku terus inovasi untuk menu-menu yang maksudnya semua orang, semua kalangan bisa makan dan ya. disukain. Baik. Terima kasih Mbak Lina. Makasih banyak. Terima kasih informasinya. Semoga bisa menginspirasi semua orang yang mau membangun usaha ya Mbak Lina. Amin. Wah, kedepannya bisa di franchise ya Mbak Lina ya.
Iya. Amin. Makasih ya. Sehat-sehat terus Mbak Lina. Iya, nanti kabarin kalau ke Mbak Mi Siantar Lina ya. Selamat ya. Baik. Ya Smart Listeners, itu tadi inspirasi kisah sukses perjalanan dari Lina Kartika, pemilik bakmi Siantar Lina. Nah, untuk Anda yang membangun usaha jangan ragu-ragu. Mbak Lina bilang mulai dulu apa yang kalian tekunin, apa yang kalian suka, lakukan. Dan jangan lupa lihat peluang. Smart Listeners, sampai berjumpa lagi dengan saya Stefani di Smart Interview.